Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sedikit sakit? Ada. Sedikit apa? Sakit hati? Oh, sesak nafas. Jangan disuruh buat nafas buatan ya. Tidak saatnya gitu ya. Oke, baik. Saya harap di pertemuan saya kalian hadir semuanya, meskipun tidak hadir semuanya karena ada alasan sakit, izin, itu sudah biasa, namanya juga manusia. Ya. Kalau tidak pernah sakit, tidak pernah izin berarti bukan manusia. Bisa jadi makhluk yang tak kasat, ya. Karena kondisinya memang sering berubah-ubah, jadi saya harap kalian tetap menjaga kesehatan karena sehat itu mahal ya. Bukan sekali sakit belikan bodrek 2.500 sekali sehat, tidak ya. Jadi sehat itu mahal. Kalau sakit masih harus ke dokter, terus ke puskesmas, masih bayar pula, ya kan? Iya. Daripada bayar untuk sakit, mendingan kan bayar untuk sehat dan untuk beli paketan dan lain-lain, gitu ya. Bisa tiktokan, IG-an dan lain-lainnya, gitu ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dengan harapan semoga apa yang akan kita peroleh hari ini itu akan menjadi barokah bagi diri kita sendiri, gitu ya. Oke, silakan Adibus dipimpin untuk berdoa. Baik, untuk memulai pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Adibus Soleh yang telah memimpin berdoa. Semoga kelak akan menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Ya. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran atau kita sebelum bersenang-senang di pembelajaran kita, harapannya kan kita senang ya di pembelajaran ini ya. Jangan sampai pembelajarannya senang tapi hasilnya tidak memuaskan, gitu ya. Oke, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama ini 11 AKL 2. 11 AKL 2 itu dimulai dari Adibus Soleh yang biasanya dipanggil Adibus gitu ya. Hadir ya? Hadir. Afifah? Hadir. Aina? Hadir. Anggun? Boy? Oh, izin sakit. Sakit apa? Sakit hati ya? Saya tadi izin ke saya katanya tangannya patah habis kecelakaan. Terus saya tanya, kecelakaan di mana, Boy? Kecelakaannya katanya di Senduro gitu ya. Terus saya tanya lagi, sama siapa, Boy? Sama teman, Bu. Teman apa teman? Teman, Bu, katanya gitu. Terus di Senduro di rumah siapa? Di rumah Mbah. Terus kamu ngapain di rumah Mbahmu sama temanmu? Saya bilang gitu ya. Biasanya kalau di rumah Mbah kan sama siapa? Orang tua atau keluarga ya. Ini sama temennya. Kan jadi diragukan ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga sakit ya. Dona, Dwi Arska, kok di belakang Dwi? Biasanya di depan. Betul. Oke. Ika, Indah. Ini yang tegeng kok di belakang semua ya. Biasanya yang tegengnya tuh di depan loh. Gimana ini yang tegeng kok di belakang? Intan, nah kan? Karna, Karisma, Koridatul, Mila, Muhammad Hilmi, hadir. Nafia, Nasba, Puting. Suaranya kok pelan, Put? Oh, belum minum ya? Habis jajan belum minum? Randy, Rika, Rahmatun, Ruslan, sudah kembali Lan?
Oke. Boynya dari rumah, nyampe rumah tadi bahagia tidak? Oh, bahagia sekali ya. Oh, izinnya sakit nyampe rumah bahagia. Allahu Akbar. Sungguh luar biasa ya anak kita ya. Ya, Bu, amin. Sakinatur, Serli, Sevia, Vivin, Yuli. Berarti yang tidak hadir hari ini satu ya, atas nama Boya ya, artis kita di kelas. Oke, baik. Sebenarnya saya hari ini itu ingin menyampaikan hal-hal penting gitu ya, yang menurut saya penting, tapi tidak tahu yang menurut kalian ya. Kalau menurut saya penting, tapi sebelum saya menyampaikan hal-hal penting ini, saya ingin menanyakan sesuatu something gitu ya. Kira-kira nih ada yang tahu nggak pertemuan sebelumnya itu kita bahas tentang apa? Ya, Ika, apakah? Pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai neraca saldo. That's good, itu jawaban yang bagus. Oke, apa itu neraca saldo? Ada yang tahu? Ya, Randy. Neraca saldo adalah neraca akhir periode yang berisi kumpulan akun-akun pada buku besar setelah jurnal umum. Bagus. Randy baca materi minggu lalu ya? Oke, dicatat ya nak ya? Oke, bagus. Meskipun tidak terlalu hafal, yang penting masih ada usaha untuk membuka catatan gitu ya. Antara catatan atau nggak PM saya juga kurang tahu gitu ya. Gak apa-apa, namanya juga manusia ya Ren ya. Oke, baik. Dibuka slide-nya nak. Oke, diperbesar. Jangan terkesima ya oleh tampilannya. Yang penting itu nanti isinya gitu ya. Oke, baik. Di pertemuan pertama ini, sebelum kita membahas materi selanjutnya, materi minggu lalu itu kita membahas tentang neraca saldo. Baik, no? Oke. Nah, sebelum kita membahas ke pertemuan selanjutnya, di pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang identitas kita. Jadi kita itu kan punya kelas. Otomatis kelas itu punya identitas kan ya. Tidak mungkin kalian nggak ada namanya di sini, terus kalian duduk di sini santai-santai di sini gitu ya. Jadi identitas kita itu dari Satuan Pendidikan SMK Negeri Kelakah. Kemudian kelasnya adalah kelas 11 AKL 2 semester ganjil dengan tahun pelajaran tahun 2022 dan 2023. Mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Kemudian dengan materi pokok jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan alokasi waktu 2 pertemuan dikali 2 jam pelajaran dikali 45 menit pada setiap jamnya. Oke, ke bawah kan? Nah, kita mencapai ke pendahuluan. Ini yang saya tanyakan tadi. Tahukah kamu apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Tadi sudah dijawab oleh Ika dan Randy. Di B ke bawah kan? Oke, nah ini tadi jawabannya Ika dan Randy betul. Kita membahas tentang neraca saldo yang merupakan laporan akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar setelah jurnal umum, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa? Saya, Bu. Iya, Putri. Setelah menyusun neraca saldo, kita akan menyusun jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Di mana Putri? Mbak. Oh, mana ya? Kayak dukun ya Putri ya. Oke. Apa titisannya ya? Oke. Ya, betul. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa, kemudian melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Dengan materinya apa? Materi yang pertama yaitu transaksi-transaksi dalam jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Untuk materi yang kedua yaitu tahapan-tahapan pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Kemudian untuk apa kita mempelajari materi ini?
yaitu supaya siswa itu mampu menjelaskan transaksi-transaksi penyesuaian. Yang kedua, menentukan prosedur pembuatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah menyusun format tabel jurnal penyesuaian. Baik, tadi kan saya sudah menyampaikan apa yang akan kita pelajari. Sekarang saya akan menyampaikan penilaian apa yang akan kita lakukan pada pertemuan kita kali ini. Pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap nanti ada dua ya, spiritual dan sosial. Kalau berhubungan dengan spiritual, biasanya kita berhubungan dengan berdoa, kemudian mengucapkan syukur, kemudian apalagi memberi salam di awal dan di akhir pembelajaran. Nah kayak tadi tuh ketika saya assalamualaikum, ada yang tidak menjawab. Nah itu sudah penilaian. Ada juga yang menjawab waalaikumsalam. Ada juga yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Nah itu berarti salam yang lengkap. Nanti pasti nilainya juga berbeda. Kan tadi saya sudah meneliti nih. Oh itu tuh yang nggak jawab. Oh itu yang jawabnya setengah. Oh itu jawabnya yang sangat full gitu ya. Nah, itu adalah sikap spiritual. Kemudian, untuk sikap sosial yang akan kita nilai di sini adalah rasa tanggung jawab. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu itu harus punya tanggung jawab. Jangan melakukan sesuatu kemudian lari dari tanggung jawab. Biasanya anak SMK itu begitu ya. Tidak mau mengakui kesalahan gitu ya. Terus yang kedua, sikap sosialnya yaitu jujur. Jujur ini kira-kira susah apa gampang? Susah gampang ya. Kalau endegan belakang bilangnya susah apa gampang? Oh gampang sekali, biasanya sering bohong gitu ya. Gak apa-apa, gak masalah gitu ya. Namanya juga manusia bu, kalau kita gak ada berdosa bukan manusia gitu ya. Oke, selanjutnya adalah teliti. Akuntansi itu selalu mengutamakan ketelitian. Kalau tidak teliti, pasti kita akan melakukan kesalahan dalam pencatatan, kan gitu ya. Kalau sudah salah, berarti kita koreksinya bukan dari sebelumnya, tapi sebelum dan sebelumnya, gitu ya. Nah, itu adalah penilaian sikap dari spiritual dan sosial. Selanjutnya, penilaian yang kita ambil yaitu penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan ini akan saya berikan nanti di akhir pembelajaran. Dengan 5 soal pilihan ganda, kalau benar nilainya 20 untuk satu soal, kalau benar semuanya nilainya 100. Kemudian nanti ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti adalah penilaian yang ada di LKPD yang dikerjakan secara berkelompok gitu ya. Oke, ke bawah kanan. Oke, selanjutnya yaitu penilaian presentasi. Jadi ketika kalian presentasi itu nanti juga dinilai. Apa saja bu yang akan dinilai? Yang dinilai yaitu ketika kalian mendengarkan temannya untuk melakukan presentasi. Jadi kalau ada temannya presentasi nih, jangan ngobrol sendiri. Apalagi sampai gibah dengan teman sebelahnya ya. Biasanya kan gitu, karena gibah itu sangat enak sekali gitu ya. Terus selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu bagaimana bu? Kalaupun presentasi kalian tidak hafal, membaca tidak masalah nah. Tapi jangan lupa, jangan membaca terus. Itu namanya kalian cuma pindah tempat gitu ya. Dari tempat duduk ke depan untuk membaca. Tapi komunikasi nonverbal itu dari mata. Kayak kalian ketemu pacar kalian gitu loh. Pasti kan ada tatapan matanya gitu ya. Kan gak mungkin terus kalian ketemu pacar kalian acuh-acuh gitu ya. Pasti kan tatapan mata, senyumannya gitu ya. Yang punya pacar, yang gak punya pacar, sabar. Oke, selanjutnya yaitu penilaian partisipasi. Misalnya nih, ada temennya ini bertanya. Misalkan kelompoknya Adibus maju untuk presentasi. Kemudian ada salah satu teman dari kelompok lain tuh bertanya. Nah itu adalah salah satu dari partisipasi. Jadi kalau ada temennya presentasi, jangan sampai kelompok lain itu cuma diem, nontonin gitu ya. Karena ini bukan badut gitu ya. Ini adalah temanmu yang presentasi yang butuh untuk ditanggapi. Kayak kita ngobrol dengan teman pasti butuh ditanggapi ya. Bukan hanya sekedar ngomong tapi nggak ada tanggapan. Sakit rasanya ya. Oke, selanjutnya yaitu penilaian remedial serta pengayaan
apabila total nilainya yaitu di bawah 65. Dikatakan pengayaan itu apabila di atas 65 selanjutnya akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke dalam kelompok, apakah ada yang ditanyakan terkait apa yang telah saya sampaikan? Ini apa gini-gini? Oh, gini-gini. Belum ada dan belum terbentuk di benak kalian gitu. Itu sama, nggak ada bedanya ya antara nggak ada pertanyaan sama nggak berani tanya gitu ya. Oke, baik, kemarin itu kalau nggak salah saya sudah bagi ke dalam kelompok-kelompok, betul? Oke, kemarin itu kelompoknya kalau nggak salah saya bagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok 1 ada kelompok anggur yang warnanya merah merona gitu. Kelompok 2 ada kelompok apel. Kelompok apel ini biasanya lebih cenderung cute gitu ya. Terus selanjutnya kelompok naga. Biasanya kelompok naga ini yang sangat membara emosionalnya. Bukan semangatnya tapi emosionalnya gitu ya. Baik, kemudian kelompok 4 adalah kelompok semangka. Biasanya yang seger-seger gitu ya. Siapa nih kelompok 4 ini ya? Selanjutnya kelompok 5 adalah kelompok stroberi. Kelompok stroberi itu biasanya asam-asam manis nih. Jadi gimana gitu ya? Oke. Baik, ke bawah kan? Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke inti pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita duduk sesuai kelompoknya masing-masing gitu ya. Oke. Nah, silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Saya harap kelompok 1 nanti di sebelah sini, kelompok 2, 3, 4, terus 5. Oke, baik, silakan berdiri dan membentuk kelompok. Sudah, jangan berteman. Ayo, jangan berteman, segera duduk. Bangkunya ditata ya dengan rapi supaya membentuk kelompok. Jadi 2 bangku bisa dijadikan 1. Jadi biar kalian nggak kayak bertengkar gitu loh ya. Barok kelompoknya siapa Barok? Oh. Kelompoknya mana Ruslan? Terus mana kelompoknya? Kita yang rapi dulu, kemudian bisa duduk sesuai tempat duduk kelompoknya. Yang sudah bersama kelompoknya bisa duduk supaya tidak ramai kayak di pasar. Kelompoknya siapa Randy? Berdiri dulu Barok. Ya, Barok itu aja digeser ke belakang. Ya, duduk dengan temannya. Nah, masih ada kursi toh? Nah. Baik, sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Tidak ada yang numpang di kelompok temannya ya. Awas nanti
nanti saya cek kalau numpang di kelompok tetangganya. Oke, sudah. Nah, saya bentuk kelompok ini supaya nanti ketika kalian berdiskusi itu ada arah yang lebih jelas gitu ya. Jadi bisa jadi nanti kelompoknya itu misalnya nih satu kelompok ini ya, itu nanti bisa berdiskusi dengan enak. Kalau tidak dibentuk kelompok, mau tanya ke gurunya aja nggak mau gitu ya. Biasanya bukan karena nggak maunya, kadang malas untuk bertanya gitu ya. Pasti nanti ujung-ujungnya dibalikin pertanyaan bisa Bu Agustin gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita melangkah ke materi kita hari ini, sebenarnya kita kan sudah saya jelaskan tadi kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Jadi silakan kalian itu berangan-angan nih ya, bukan berangan-angan sih, lebih cenderungnya bukan bermimpi ya. Kalau bermimpi itu tidur dulu, bangun, terus kemudian tahu mimpinya apa gitu ya. Ini kalian berangan-angan. Jadi saya kasih tahu nih, contohnya jurnal penyesuaian. Kira-kira kemarin ada ya yang diberi uang saku oleh orang tuanya? Iya Nas. Berapa Nas? 10.000. Banyak ya Nas ya? Saya dulu 2.000 Nas. Ya baik. 10.000 itu kira-kira dibelikan apa Nas? Beli pulpen 2.000 sama buku di koperasi sekolah 3.000. Jadi 5.000. Terus pulang sekolah uangnya tinggal berapa? Bisa 2.000. Kok bisa? Kok bisa Nas? Kan 10.000 nih ya, dibelikan penggaris 2.000, buku 3.000 gitu ya. Harusnya kan sisanya 5.000 Nas. Terus kok sisa 2.000 itu berarti kamu korupsi 3.000. Oh iya Bu, setelah saya yang kemarin saya beli penggaris sama penghapus 3.000. Oh berarti dibelikan alat tulis lagi gitu. Oke baik. Dari contohnya Naswa inilah yang harus kita sesuaikan. Kan kemarin Naswa itu dikasih uang ibunya 10.000 gitu ya. Terus kemudian dari Naswa itu dibelikan alat tulis habis 5.000. Harusnya kan uangnya sisa 5.000 kan. Ternyata ketika Naswa itu mencatat sebuah laporan keuangan pribadinya Naswa, ternyata dia baru ingat kenapa uangnya itu sisa 2.000. Ternyata ada kegiatan yang belum dicatat sama Naswa, yaitu pembelian peralatan lagi sebesar 3.000. Nah inilah loh yang dimaksud dengan transaksi yang harus disesuaikan supaya sesuai dengan keadaan sebenarnya, gitu ya Mas ya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke inti materi? Belum ada. Ada ya, belum ada satu. Yang lain idem atau ikut-ikut temannya? Oh ikut temannya ya, oke. Baik, kita sudah masuk ke inti dari pembelajaran kita ya. Kemarin itu kalau nggak salah Bu Agustin menyampaikan silakan bentuk kelompok, kemudian silakan membuat yel-yel, gitu ya. Oke. Nah, saya ingin dengar yel-yelnya nih sebelum kita masuk ke dalam inti kegiatan, gitu ya. Oke, kelompok 1, kelompok anggur yang merah merona, mana? Oke, silakan suarakan yel-yelnya. Bersama. Jangan pegang dong. Adus. Oke, berdiri. Kelompoknya berdiri. Berdiri dong, masa duduk. Oke, yang lain berdiri semangat dulu. Oke, silakan dibunyikan yel-yelnya. Kelompok anggur pasti bisa. Gitu lah. Ya, beri tepuk tangan dulu dong. Kelompok anggur pasti bisa katanya ya. Oke. Ya saya harapannya kita adalah bisa beneran ya. Jangan bisa-bisaan gitu ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 yaitu kelompok apel. Mana kelompok apel? Oh, kelompoknya itu. Oke, sebelum katanya kelompok apel masih OTW bikin
bikin yel-yel. Sekarang kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, namanya Naswa ya. Naswa. Ayo yang lain tepuk tangan dulu. Ayo yang keras. Kelompok naga. Ya, kelompok buah naga. Yel-yelnya adalah naga, gitu ya. Oke, semoga membara seperti apinya naga ya Mas dan kelompoknya. Oke, sekarang kelompok 4 mana? Oke, Putri yang menceput. Dulu. Oke, untuk kelompok semangka, semangat gitu ya. Oke, nggak apa-apa sih, nggak ada T-nya belakang, dibikin sendiri. Oke. Selanjutnya kelompok 5. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Kelompok strawberry. Bisa, yes. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok strawberry yang sangat luar biasa gitu ya. Oke, untuk kelompok strawberry, saya harap nanti tetap bisa ya seperti kelompoknya 1 ya. Sekarang kelompok yang terakhir, ayo. Terima kasih atas yel-yel setiap kelompoknya. Baik, yel-yel ini akan kalian gunakan ketika nanti kalian selesai berdiskusi. Nanti kan kalian akan saya beri sebuah video, kemudian kalian amati video itu. Apa yang kalian temukan di dalam video itu silakan dicatat di dalam sebuah kertas gitu ya. Terus di dalam video itu apabila ada permasalahan yang kalian temukan, silakan diselesaikan dengan solusi dari setiap kelompok. Apabila ada kelompok yang sudah selesai menyelesaikan solusinya, silakan teriakkan yel-yelnya sekencang mungkin. Berarti kelompok itu sudah selesai untuk permasalahan yang pertama gitu. Ada yang ditanyakan? Belum ada ya. Saya harap kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, baik, silakan diputar videonya. Nah, jangan dulu. Sebelum diputar videonya, silakan dikeluarkan handphonenya. Ada yang tidak bawa handphone? Bawa ya, saya rasa anak muda sekarang kalau tidak ada handphone seperti nyawa mati setengah gitu ya. Oke, baik, silakan barcode ini di-scan untuk melihat video. Di-scan dulu lah. Ada yang tidak bisa nyekan? Oh, bisa. Pakai Google ya, Rizka ya. Biasanya ini masih tanya tetangganya nih biasanya. Oke, sudah? Ada yang belum bisa? Bisa di-scan? Bisa ya? Oke, sambil menyekan silakan dilihat videonya. Nah, yang tidak bisa melihat videonya, saya akan menayangkan di sini. Silakan ikut, Nak. Internetnya nggak bisa.
Oke, baik. Silakan ditonton videonya ya. Baik, sudah bisa. Oke, ada yang tidak punya paketan ya. Ya maklum, anak muda tidak punya paketan itu. Ya diamati dulu ya, waktunya 5 menit. Nah, ini adalah video yang bisa diamati. Oke, baik. Dari video yang diamati, adakah yang menemukan sebuah sesuatu di video itu? Ya, Karina. Dari video tadi ada memang pemberitahuan bahwa di akhir Januari ada transaksi yang menunjukkan. Oke, baik. Katanya Karina, di video itu Bu, saya menemukan ada memo pemberitahuan bahwa di akhir periode ada beberapa transaksi yang harus disesuaikan. Kelompok lain, apakah menemukan hal lain? Lain? Ini manusia bukan? Manusia ya. Oke, apakah ada yang menemukan hal lain? Tidak ada. Oke, baik. Berarti yang kalian temukan di dalam video itulah yang menjadi permasalahan kita. Gitu ya, yang harus dicari solusinya. Solusinya bagaimana Bu? Nah, untuk menjawab sebuah solusi, saya akan memberikan sebuah e-book gitu ya. Nah, di e-book itu nanti bisa dijadikan sebuah literasi kalian untuk memecahkan sebuah permasalahan gitu ya. Oke, baik. Lanjutnya Pak, diperbesar. Nah, silahkan ini di-scan dulu untuk melihat e-booknya. Ya, ada yang tidak bisa? Tidak bisa? Oke. Sudah bisa ya? Oke. Silakan dilihat e-booknya. Untuk beralih ke halaman selanjutnya, silakan diklik kanan atau diklik kiri. Klik kanan atau klik kiri pada tombol layar.
digeser. Kalau nggak tahu klik geser gitu ya. Kalau nggak tahu geser iku lelien gitu ya. Bahasa Jawa iku lihan gitu. Sudah? Oke. Karena masih loading saya juga akan menayangkan. Kenapa Naswa gak punya paketan ya? Ya Allah, anak muda zaman sekarang TikTok kan bisa, untuk lihat di sini nggak bisa. Ditambah, oke. Oke, baik. Ini saya juga akan menampilkan di depan e-booknya. Ini buatan saya sendiri ya. Biasanya saya jarang pakai begini ya. Kira-kira kalau saya tampilkan seperti ini, gimana perasaan kalian? Syok ya, ya Allah, bagus sih bisa bikin begitu gitu ya. Ya nanti akan saya ajarin supaya kalian bisa membuat buku album atau buku undangan gitu ya. Yang siapa tahu nanti habis lulus dari sini langsung daftar ke KUA gitu ya. Jangan. Ayo sambil dibaca di HP-nya. Jangan melihat Bu Agustin saja, tapi dilihat itu e-booknya ya. Goyang ya, belum saatnya. Nanti kalau di akhir pembelajaran goyang tidak usah sawer nanti ya. Dewi Bokawli. Kalau di situ tulisannya kecil bisa diperbesar. Ya jadi pakai gambar seret gitu. Baik, membacanya sudah selesai ya, karena materinya tidak terlalu banyak, jadi saya rasa cukup lah ya. Nah, baik, tadi saya sudah memberikan sebuah
video studi kasus gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian saya juga sudah menayangkan flipbook mengenai bagaimana cara kita mengatasi sebuah studi kasusnya itu ya. Nah, untuk supaya kita lebih jelas, tadi kan di video pertama itu kita sudah menemukan sebuah permasalahan gitu ya. Nah, sekarang saya akan membagikan sebuah LKPD, di mana LKPD ini harus dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Seperti yang saya sampaikan di awal, nanti bagi kelompok yang sudah selesai, silakan berdiri, kemudian teriakan yel-yelnya. Ada yang masih kurang jelas? Oke, jelas ya? Baik, sambil saya membagikan, silakan sambil dibaca-baca lagi. Oke, bisa dikeluarkan dulu, handphonenya bisa ditaruh dulu. Handphonenya ditaruh dulu ya, Nak ya. Oke, baik. Tadi kan kita sudah mencari alternatif solusi, masalah, pemecahan masalah gitu ya. Handphonenya sekarang bisa dihentikan dulu. Kemudian di LKPD itu silakan dibaca baik-baik, dicermati baik-baik. Di situ kan ada kelompoknya kan bermacam-macam, ada yang 6, ada yang 5 gitu ya. Nah, kalau yang 6 silakan dituliskan nama kelompoknya siapa saja, kemudian silakan dikerjakan di situ. Kemudian selanjutnya yang sudah selesai silakan angkat tangan, kemudian nyanyikan yel-yelnya gitu ya. Baik, diskusi bisa dimulai dari sekarang. Sambil kalian diskusi, nanti akan ada penilaian diskusi ya. Jadi silakan berdiskusi betul-betul. Waktu diskusi tidak banyak ya, maksimal 15 menit, itu sudah paling maksimal. Silakan dikerjakan di kertas lembar kertasnya ya. Boleh memakai tabel, boleh tidak memakai tabel, sesuai dengan keinginan kelompok. Yang pasti, yang penting jawabannya betul. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, karena tidak ada, silakan dilanjutkan berdiskusi sambil saya melakukan penilaian diskusi.
Dengarkan baik-baik karena informasi lumayan penting. Nanti untuk jadwal makan menunggu yang setelah kelas gantian dengan kelas 10 ya. Kan harusnya kelas 11 sekarang, kelas 10-nya nanti. Iya betul. Nah nanti gantian aja, oke? Gak apa-apa. Yang penting habis kita selesai kita istirahat, terus lanjut makan di kantin belakang. Baik? Ada yang ditanyakan? Iya Pak Ro? Iya boleh. Dari pacar atau dari orang tua? Oh dari teman. Ya cepetan. Ayo waktunya kurang 2 menit ya. Segera 2 menit. Yeay, kelompok semangat telah selesai dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik, nanti kelompok semangat kelompok ketiga ya, setelah kelompok 2. Berarti kurang 2 kelompok ya. Ayo segera. Saya harap lebih cepat lebih baik gitu ya. Kalau lebih cepat selesai maka lebih cepat makan gitu ya. Ya, ayo. Yeay, kelompok naga yang telah menyelesaikan dari permasalahannya. Berarti nanti kelompok naga ada kelompok yang keempat. Oke, baik. Sekarang selanjutnya kelompok yang terakhir. Nah, jangan membatik nak, ini ditulis nak. Siapa kita? Kelompok strawberry. Siapa kita? Kelompok strawberry. Kelompok strawberry. Bisa. Yeay, alhamdulillah kelompok terakhir sudah menyelesaikan permasalahannya. Berarti sekarang saatnya kita untuk melaksanakan presentasi yang dilakukan oleh yang pertama tadi, yaitu kelompok anggur. Kelompoknya Adi Busoleh, silahkan maju ke depan. Maju ke depan nak. Oke, yang lain didengarkan ya. Saya harap dari setiap kelompok nanti ada yang menanggapi minimal 1 saja. Boleh bertanya, boleh menyanggah. Saya batasi nanti 3 pertanyaan aja. Berikut adalah hasil dari kelompok kami. Yang pertama adalah perlengkapan yang terpakai selama bulan Januari sejumlah Rp5.450. Nah, ditulis dalam ACP yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Kenapa dikatakan beban perlengkapan? Dikarenakan pada nomor 1 itu perlengkapannya sudah terpakai, jadi akan menjadi beban kita. Itu selanjutnya nomor 2. Yaitu sewa yang telah jatuh tempo. Untuk AJP-nya, beban sewa berada di debit sebesar 5.000 dan sewa dibayar di muka berada di kredit sebesar Rp5.000. 3. Asuransi yang telah jatuh tempo Rp3.650. AJB-nya adalah beban asuransi berada di debit Rp3.605.000. Asuransi dibayar di muka
Rp3.650. Untuk yang nomor 4, peralatan disusunkan sebesar Rp5.250. Dan AJB-nya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp5.250. Yang nomor 5, ada gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp13.200. Dan AJB-nya adalah beban gaji dan hutang gaji sebesar Rp13.200. Beri tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih kepada kelompok anggur yang telah menyampaikan hasil dari kinerjanya. Sekarang kelompok yang kedua, yaitu kelompok apel, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok apel ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai studi kasus 1 yang bertentangan tentang jurnal penyesuaian. Untuk jawaban soal pertama, akun yang digunakan beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp5.450. Jawaban soal yang kedua, akun yang digunakan adalah beban sewa pada sewa dibayar buka. Sewa dibayar di buka sebesar Rp5.000. Untuk jawaban ketiga, akun yang digunakan beban asuransi pada asuransi dibayar di buka sebesar Rp3.650. Akun yang nomor 4, beban penuntutan peralatan pada ATM penuntutan peralatan Rp5.250. Gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp13.200. Beban gaji pada utang gaji sebesar Rp13.200. Oke, baik. Tadi ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 itu berarti kelompoknya Adibus. Ada yang mau menanggapi? Satu saja. Putri. Kalau sudah jatuh tempo itu termasuk utang atau yang lainnya beban? Satu. Oke, kelompok 1 ada yang mau jawab? Ya, Adibus. Kalau jatuh tempo itu termasuk beban, bukan utang, karena masa tanggap kita itu habis. Ya bisa juga termasuk utang. Iya, terima kasih. Bagaimana Putri? Baik. Ya, jadi yang namanya jatuh tempo berarti kan sudah harus membayar gitu ya. Jadi kalau sudah harus membayar berarti diakuinya sebagai apa? Beban gitu ya. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Satu saja. Ya, kelompok lain selain kelompoknya Putri. Adibus? Kenapa pada transaksi yang nomor 2 itu nama akunnya menjadi beban sewa sama sewa di
Ya, ada yang mau menanggapi dari kelompok 2 atas pertanyaan Hadibus, ya Ika? Oke, izin menjawab atas pertanyaannya. Untuk soal yang kedua, kenapa menjadi beban sewa pada sewa dibayar di muka? Dikarenakan untuk soal nomor 2 itu kan telah jatuh tempo, jadi kita memiliki kewajiban untuk membayar. Jadi nama akunnya itu menjadi beban sewa pada sewa dibayar di muka, seperti itu. Oke, baik. Gimana Dibus? Oh, puas. Mantap ya Dibus ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita beri applause dulu kelompok 2. Oke, silakan Dibus. Oke, baik. Saya ambil 2 kelompok saja yang presentasi ya. Nanti lembar KPD-nya bisa dikumpulkan kembali ke saya ya, ke gurunya. Gitu ya. Baik, kita sudah mencapai di akhir dari pembelajaran kita. Ya, tadi kan kita sudah membahas tentang jurnal penyesuaian permasalahan. Oke, tadi kan kegiatan kita tuh sudah nih mengkoordinir peserta didik dalam masalah. Kita sudah menayangkan video gitu ya. Terus kemudian kita sudah memperhatikan atau mengamati flipbook. Selanjutnya kita sudah berdiskusi. Terus kemudian kalian setelah berdiskusi sudah melakukan sebuah presentasi. Kemudian saya sudah memberikan hasil evaluasi. Terima kasih kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi. Jawabannya sungguh luar biasa gitu ya. Saya harap di pertemuan selanjutnya kalian juga masih sangat luar biasa gitu. Oke, ke bawah kan? Nah, inilah jawaban yang harus kalian pahami dari apa yang kalian ucapkan tadi. Untuk nomor 1 akunnya ini, nomor 2, 3, 4, 5. Dan totalnya adalah 34.550. Apabila ada yang salah, no problem, manusia tidak lepas dari kesalahan. Kalau benar terus berarti malaikat gitu ya. Oke, baik. Kita sudah mencapai ke penutup. Bawakan lagi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Saya Bu. Iya Putri. Jadi pada pembelajaran kali ini kita telah membahas tentang transaksi yang ada pada jurnal penyesuaian dan tahapan-tahapan pencatatan jurnal penyesuaian. Ya, mantap, jawaban yang luar biasa. Betul. Jadi yang kita bahas hari ini itu adalah terkait transaksi-transaksi dalam jurnal penyesuaian serta tahapan-tahapan pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jadi sampaikan Putri, bagus gitu ya. Ke bawah kanan. Nah, selanjutnya ini adalah soal pengetahuan yang harus kalian jawab. Silahkan di-scan menggunakan handphonenya. Kemudian di situ nanti ada 5 soal pilihan ganda, dikerjakan dalam waktu 5 menit. 1 soal 1 menit. Gitu ya, kalau benar jawabannya 20, kalau salah jawabannya 0. Kalau salah semua gimana Bu? Ya 0 ya. Nanti kalau sudah sampai rumah 0-nya diceplok di atas wajan gitu ya, pakai penggoreng gitu. Bisa dong, bisa dong. Oke, waktunya 5 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang, tidak usah lama-lama. Sinyal, oke. Tadi HP-nya yang disalahin, sekarang sinyalnya yang disalahin. Sinyal tidak apa-apa disalahin, HP tidak apa-apa disalahin, gitu ya. Itu HP kalau bisa ngomong ya, kenapa saya terus yang salah gitu ya. Iya. Dikerjakan di mana? Ditulis dulu dong namanya. Kan bisa diketik gitu. Oke. Baik, ditunggu dulu. Biasanya kondisi sinyal. Oke ya.
Biasanya memang kondisi sinyal yang membuat semuanya tidak berjalan gitu. Oke, kerjakan aja sebisanya. Tadi kan sudah dijelaskan kan? Selesai nggak? Selesai 5 menit saya tutup. Ya maklum sinyal. Kan sudah dibilang sabar. Orang sabar disayang pacar katanya gitu ya. Yang punya yang nggak punya sabar saja. Nanti kalau sudah lulus baru punya ya. Sudah, jangan berteman, bertengkar saja. Tidak masalah. Cara jawabnya gimana Bu? Diklik gitu ya, diklik pada tombol yang menonjol. Kalau tidak menonjol jangan diklik, nggak akan berfungsi. Jawabannya ABC ya, Barok, bukan isian Barok ya. Kalau sudah selesai bisa di finish ya. Oh gitu, oke baik-baik. Saya tunggu. Baik, segera di finish, waktunya kurang 1 menit. Selesai nggak selesai segera di finish. Kalau tidak di finish maka nilai tidak masuk. Gitu ya. Jadi selesai tidak selesai di finish saja. Karena kalau tidak di finish nilai tidak akan masuk. Kurang beberapa detik ya. Alhamdulillah Barok sudah finish. Jarang-jarang loh Barok finish duluan. Silahkan ditaruh handphonenya. Selesai nggak selesai ditaruh handphonenya. Sudah ya? Selesai nggak selesai ditaruh handphonenya. Kita akan lihat ke depan. Ini adalah jawaban nomor 1. Kebawakan lagi nak. Jawaban nomor 1 adalah A. Yang tadi jawabannya bukan A. Yang jawabannya A, cie gitu ya. Oke, lanjut nak. Oke, nomor 2, lanjut. Jawabannya D. Alhamdulillah, gitu ya. Nomor 3 jawabannya adalah D. Ya, salah. Oke, nomor 4 jawabannya adalah E. Ada yang jawab selain E? Banyak Bu, gitu ya. Oke, nomor 5 jawabannya adalah A.
beban sewa pada peserta sewa. Alhamdulillah. Nanti nilainya akan saya kembalikan melalui email yang kalian kirim. Jadi kan kalian sudah masuk ke Google toh? Nah, Google-nya kan pakai email. Nanti insya Allah saya akan kembalikan ke email Google kalian hasilnya beserta nilainya, gitu ya. Baik, kita sudah di penghujung acara. Tugas kalian selanjutnya di minggu depan adalah silakan mencari informasi mengenai pencatatan jumlah penyesuaian perusahaan jasa melalui berbagai literasi, bisa buku, internet, atau media sosial lain. Jadi tugasnya mencari informasi mengenai pencatatan jumlah penyesuaian. Baik, ada yang belum paham mengenai apa yang kita sampaikan hari ini? Sudah paham apa belum paham? Sudah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi barokah lillahi ta'ala. Oke, baik, pembelajaran kita sudah selesai. Maka berarti kita sudah di penghujung acara. Ada pesan yang saya sampaikan di sini. Pesannya adalah belajarlah dari kesalahan. Karena terkadang salahlah yang membuat kita sadar akan bahwa kita harus melakukan hal yang sebenarnya. Jadi kesalahan itu bukan selalu salah. Bahkan terkadang salah itu membuat kita sadar. Begitu pembelajaran kita kali ini. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan memberikan yel-yel ya di akhir penghujung acara gitu. Kalau saya bilang akuntansi, maka jawabnya mantap gitu ya. Jadi kalau saya bilang akuntansi, jawabnya mantap. Kalau saya bilang SMK, jawabnya hebat. Kalau saya bilang SMK Negeri Kelaka, jawabannya pasti bisa. Jadi kalau saya bilang akuntansi SMK Negeri Kelaka, jawabannya mantap, hebat, pasti bisa, gitu ya. Oke, baik. Akuntansi mantap. SMK Negeri Kelaka hebat. Akuntansi SMK Negeri Kelaka mantap, hebat, pasti bisa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih atas pembelajaran kita kali ini. Setelah ini kalian bisa sholat, kemudian bisa makan di kantin belakang. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, silakan dibereskan, dibalikan bangkunya. Sampahnya dibawa keluar, jangan menyisakan sampah di kelas. Karena sampah itu adalah sarang-sarang dari syaitan rajim. Bangkunya dikembalikan dulu, kemudian sampahnya dibawa keluar, dibakukan yang rapi dulu. Setelah ini nanti, setelah istirahat, kita akan kembali ke kelas belakang ya, sesuai kelas, ya. Nanti akan saya kasih waktu tambahan untuk kalian bisa